Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Untuk video kali ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Subbab ini adalah pelajaran pertama di dalam pelajaran matematika untuk kelas 10. Tetapi pekan ini yang akan kita pelajarin hanya mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat di dalam matematika itu disebut dengan nama eksponen. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A dapat ditulis seperti ini, A pangkat N, di mana A pangkat N itu artinya A dikalikan dengan A sebanyak N kali. Contoh, 2 pangkat 5 itu artinya 2 dikalikan 2 dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2. Artinya 2-nya ada 5 kali. Tetapi misalnya 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3. 3-nya ada 2 kali. Kalau misalnya 10 pangkat 3, artinya 10 kali 10 kali 10. Artinya 10-nya ada 3 kali. Sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen yang pertama adalah perkalian eksponen. Untuk A bilangan real, di mana M dan N bilangan bulat positif, maka perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N. Artinya, A pangkat M ditambah N. Jadi perkalian berubah menjadi penjumlahan. Pangkatnya ditambah, tetapi ada syaratnya. Nilai A ini tidak sama dengan 0. Contoh, 10 dikalikan 10 pangkat 6. Di sini nilai A adalah 10, nilai M adalah 1, dan nilai N adalah 6. Loh, Bu kok tahu nilai M sama dengan 1? Padahal nggak tertulis apapun. Jadi ketika tidak tertulis apapun, misalnya hanya ditulis 10, itu artinya 10 pangkat 1. Atau misalnya hanya ditulis 5, itu artinya 5 pangkat 1. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk lain, 10 pangkat 1 dikalikan 10 pangkat 6. Penulisan ini sudah sesuai dengan sifat eksponen yang pertama, perkalian eksponen. Jadi selanjutnya dapat ditulis 10 pangkat 1 ditambah 6. Kenapa berubah menjadi penjumlahan? Kita balik lagi ke sifat yang pertama. Pangkat berubah menjadi, untuk pangkat perkalian berubah menjadi penjumlahan. Jadi 10 pangkat 1 ditambah 6 sama dengan 10 pangkat 7. Contoh yang kedua, 1/3 pangkat 2 dikalikan dengan 1/3 pangkat 3. Perkalian. Untuk nilai A adalah 1/3, nilai M adalah 2, dan nilai N adalah 3. Ingat, perkalian eksponen berubah menjadi penjumlahan. Jadi kita tulis 1/3 pangkat 2 ditambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/3 pangkat 5. Sifat yang kedua, pembagian eksponen. Untuk A bilangan real, di mana M dan N bilangan bulat positif, serta M lebih besar daripada N, pembagian bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Untuk pembagian eksponen, dia berubah menjadi pengurangan. Kalau sifat pertama perkalian itu berubah menjadi penjumlahan, sifat kedua pembagian berubah menjadi pengurangan. Jadi, A pangkat M dikurangi N. Tetapi kita punya syarat. A itu tidak sama dengan 0. Dan nilai M itu harus selalu lebih besar daripada N. Contohnya, 1/3 pangkat 3 dibagi dengan 1/3. Ingat, ketika tidak dituliskan pangkatnya, itu artinya berpangkat 1. Jadi bentuk lainnya bisa kita tulis 1/3 pangkat 3 dibagi dengan 1/3 pangkat 1. Pembagian berubah menjadi pengurangan. Artinya 1/3 pangkat 3 dikurangi 1 berapa? 2.
Sampai di sini aja jawaban kalian udah benar, tetapi balik lagi ketika soalnya itu berbentuk pilihan ganda dan jawaban kalian 1/3 pangkat 2 tidak ada, berarti kalian harus mencari bentuk sederhana dari 1/3 pangkat 2, yaitu 1/9. Untuk sifat yang ketiga adalah perpangkatan eksponen. Untuk perpangkatan eksponen ini, jadi maksudnya itu bilangan kalian sudah dipangkatkan, tetapi dipangkatkan lagi. Jadi di sini penulisannya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ketika kalian menemukan sifat seperti ini, artinya pangkatnya itu dikali, bukan dijumlah ataupun dikurangi. Dengan sifat yang masih sama, A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, kalian punya soal 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 3. Artinya, pangkatnya dikali. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Berapa? 6. 2 pangkat 6 nilainya berapa? 64. Contoh yang kedua. 5 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi dengan 4. Artinya, 5 pangkat 1/4 dikalikan dengan 4. 1/4 dikalikan 4 bisa disederhanakan. Atau istilahnya bisa dicoret nih. Jadi, yang tersisa adalah 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu hasilnya sama dengan 5. Sifat yang keempat, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Jadi misalnya kalian punya bilangan A dikalikan dengan bilangan B. Nah, kedua bilangan ini dihubungkan dengan tanda kurung dan dipangkatkan lagi dengan M. Artinya, masing-masing bilangan yang ada di dalam kurung tersebut harus dipangkatkan dengan M. Jadi, A itu harus dipangkatkan dengan M dulu, B dipangkatkan lagi dengan M, baru kedua bilangan itu dikalikan. Tetapi ada syaratnya, nilai A dan nilai B ini tidak sama dengan 0. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, kalian punya bilangan 2 dikalikan 3 di dalam kurung. Kemudian kedua bilangan tersebut dipangkatkan lagi dengan 2. Artinya, masing-masing bilangan tersebut harus dipangkatkan dengan 2. 2 harus dipangkatkan dengan 2, 3 harus dipangkatkan lagi dengan 2, baru kedua bilangan tersebut kita kalikan. Jadi ditulisnya seperti ini, 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2, 9. Berarti 4 kali 9 sama dengan 36. Sifat yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Berbeda dengan sifat yang keempat, di sini bilangan yang ada di dalam kurung tersebut dibagi. Jadi A dibagi dengan B, kemudian kedua bilangan tersebut dipangkatkan. Artinya setiap bilangan yang berada di dalam tanda kurung itu harus dipangkatkan dulu dengan M. Baru kemudian kedua bilangan tersebut kita bagi. Seperti yang terlihat di video, A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, di mana nilai A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 100 pangkat 4 dibagi dengan 50 pangkat 4. Perpangkatannya sama-sama dibagi 4, tetapi nilai kedua bilangan berbeda. Bilangan A bernilai 100, bilangan B bernilai 50. Kita bisa pakai sifat yang kelima, jadi ditulisnya 100 dibagi 50 di dalam kurung, baru dipangkatkan dengan 4. 100 dibagi 50, itu jawabannya 2. 2 pangkat 4, bentuk sederhananya. Balik lagi, ketika di pilihan ganda tidak ada jawaban, berarti kita harus menghitung. 2 pangkat 4, berarti 16. Jawaban yang paling sederhana. Contoh yang kedua. Nah, ini agak sedikit lebih rumit. Kalian punya pecahan dan ada beberapa bilangan yang sudah dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi. Jadi, ketika kalian menemukan tipe soal seperti ini, masing-masing bilangan, masing-masing huruf yang ada di dalam kurung tersebut harus dipangkatkan lagi dengan 4. Masing-masing. Jadi, A harus dipangkatkan dengan 4,
B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. C pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 4. D pangkat 12 dipangkatkan lagi dengan 4. Jadi A itu pangkat 4, B kan sudah pangkat 2, dipangkatkan lagi. Itu berarti menggunakan sifat yang keempat. 2 dikalikan 4. C sudah pangkat 5, dipangkatkan lagi 4. Jadi 5 kali 4. D sudah pangkat 12, dipangkatkan lagi dengan 4. Artinya D pangkat 12 kali 4. Jadi bisa ditulis bentuk sederhananya menjadi A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 20, D pangkat 48. Sifat yang ke-6. Bilangan berpangkat 0. Jadi setiap bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya pasti 1. Pasti 1, tidak mungkin tidak 1. Tetapi balik lagi, ada syaratnya. Bilangan tersebut tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 3 pangkat 0. Gak usah ngitung, langsung pasti nilainya 1. 100 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. 1.000.000 pangkat 0, ya pasti 1. Bagaimana dengan bilangan negatif? Misalnya min 1/5 dipangkatkan 0, ya pasti 1. Kenapa, Bu? Karena memang semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Dengan syarat bilangan tersebut bukan 0. Bilangan berpangkat negatif, sifat yang ke-7. Jadi misalnya kalian punya soal rumus sifat A pangkat min M. Kalau misalnya A pangkat M, kita kan bisa mengalihkan A dengan A sebanyak M kali. Tetapi jika dia berpangkat negatif, untuk membuat dia positif, kita bisa merubahnya menjadi 1 per A pangkat M. Ketika sudah dirubah menjadi 1 per, pangkatnya tidak lagi negatif, tetapi positif. Jadi A pangkat min M bisa dituliskan menjadi 1 per A pangkat M, di mana nilai A lagi-lagi tidak boleh sama dengan 0. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya 6 pangkat min 2. Berarti bisa kita tuliskan 1 per 6 pangkat 2. Jawaban begini sudah oke, sudah benar. Tetapi balik lagi, kalau soal pilihan ganda belum ada jawabannya, berarti hitung 6 pangkat 2 itu berapa? 36. Berarti 1 per 36 adalah bentuk yang paling sederhana. Contoh yang kedua, 1 per 4 dipangkatkan dengan min 3. Seperti soal sebelumnya, ketika sebuah bilangan yang berada di dalam kurung dan dipangkatkan, itu artinya masing-masing harus dipangkatkan dengan min 3. Boleh kita tulis 1 pangkat min 3 dibagi 4 pangkat min 3. Kalau pangkatnya negatif dan berbentuk pecahan seperti ini, untuk memudahkan, kita bisa balik yang tadinya di atas, kita ubah ke bawah, yang tadinya di bawah, kita ubah ke atas. Atau yang awalnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Untuk membuat pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi, bisa ditulis 4 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64. 1 pangkat 3, 1. Jadi 64 per 1 sama dengan 64. Oke, berikutnya kita akan ngebahas